إلهي أنت مقصودي ورضاك مكتوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nampaknya dari jawaban Bapak Ibu macam tak percaya kalau saya ini ustaz. Terbanglah tinggi seburung balam, lebih tinggi terbangnya seburung elang. Siapa tadi yang tak menjawab salam, saya doakan sandalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم يفقهوا قولي. Ayah-ayahandaku, ibunda-ibundaku, saudara dan saudariku yang mudah-mudahan diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Kok tak amin? Amin. Yang sama-sama kita hormati seluruh para tokoh yang hadir, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda. Kecil tak dipanggil nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan kita semua berada dalam naungan dan lindungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita hingga sampai pada malam hari ini. Allah masih menitipkan dua kekuatan kepada kita. Yang pertama, Allah masih menitipkan kekuatan iman. Yang kedua, Allah masih menitipkan kekuatan takwa. Sehingga dengan kekuatan-kekuatan yang disalurkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, dengan mudahnya kita bisa melangkahkan kaki, dengan ringannya kita bisa mengayunkan tangan menuju ke Masjid Al-Hayati yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pantas dan wajar kalau Allah tantang kita dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan engkau menghitung nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah, engkau jadikan dedaunan sebagai kertas, ranting-ranting sebagai pena, lautan sebagai tinta,
maka kau tak akan sanggup menghitung nikmat yang sudah aku berikan kepadamu, kata Allah. Macam mana Bapak Ibu? Udah mulai percaya saya Ustaz? Disangkanya kaleng-kaleng awak guys. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kemarin saya pergi ceramah ke salah satu desa daerah transmigrasi. Acaranya tablik akbar, kuotanya mencapai 5.000 orang. Saya bawa kawan, bawa supir. Turun saya dari mobil, yang disambut kawan saya Bapak Ibu. Acara di lapangan, sofa di depan, kawan saya diantar ke sofa, saya duduk di bangku plastik. Setelah itu apa kata protokol? Acara berikutnya tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Suryadi Nasution. Naik saya ke atas panggung, baru tahu orang tuh saya ustadznya Bapak Ibu. Ini udah necis saya kemarin, biasa celana panjang, baju koko, pakai topi, udah selesai. Ini udah pakai sarung, baju koko, pakai sal, itu pun tak dianggap pula. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bersyukur, amin. Dan dijauhkan kita dari golongan orang-orang yang kufur, amin. Memohon dan berdoa kita kepada Allah, semoga perkumpulan pada malam hari ini bukan hanya perkumpulan di Masjid Al-Hayati ini saja. Semoga perkumpulan ini pun menjadi perkumpulan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Syukur, sabar dan qanaah akan menghantarkan manusia masuk ke lembah kebahagiaan, kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Namun ketika rasa syukur jauh dari diri kita, jauh dari hati kita, jauh daripada jiwa kita, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah titipkan, kita akan selalu dan terus merasa kekurangan hingga menghalalkan segala macam cara untuk mencapai keinginan. Jilat atas injak bawah, sikut kiri hantam kanan, hanya cuman mencapai kekayaan dan keinginan yang sementara. Maka kita bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, coba kita tengok di Tembilahan aman-aman saja. Kita tengok di Sumatera banjir. Kita tengok di Sumbar banjir. Kita tengok di Aceh banjir. Namun kita dalam kondisi aman. Walaupun demikian, mereka saudara kita mesti harus terus kita doakan agar mereka selalu tabah dan sabar, ditingkatkan keimanan dan ketakwaan atas musibah yang Allah berikan kepada mereka. Amin. Jadi kalau kita tak bersyukur Bapak Ibu, balaklah yang akan datang. Saya ingat sekitar 6-5 tahun yang telah silam, Provinsi Riau diselimuti kabut asap, betul. Keluar dari rumah bawa kendaraan, mesti harus menghidupkan lampu kendaraan. Saking kabutnya, tak nampak orang dari Tembilahan ke Pulau Palas. Iya pula. Tak kabut sekalipun tak nampak. Kebakaran di mana-mana, anak-anak libur sekolah, hingga pemerintah daerah menganjurkan agar melaksanakan sholat sunnah istisqa yang disebut dengan sholat sunnah minta hujan. Waktu itu saya diundang 2 kali. Pertama di depan kantor bupati, kemudian di depan kantor camat. Saya khotib, saya imam. Selesai sholat, naik ke atas mimbar. Kemudian apa yang saya sampaikan di khotib yang pertama? Saya sampaikan, kuatkanlah keimanan, tingkatkanlah ketakwaan, perbanyaklah infak dan sedekah, karena itu merupakan baju besi bagi orang-orang yang beriman. Selesai khutbah pertama, duduk sejenak, naik khutbah yang kedua. Saya belakangi jamaah. Kok di belakang Ustaz? Iya, karena aturan sholat sunnah istisqa macam itu. Khutbah yang kedua, khotib mesti harus menghadap ke arah kiblat.
kemudian diaminkan oleh jamaah doa-doa yang akan dilantunkan oleh seorang ustadz ataupun khatib. Apa doa saya waktu itu, Bapak Ibuku sekalian? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sudah sekian lama engkau tak menurunkan hujanmu ya Rabb, hingga kami dilanda kekeringan, anak-anak kami libur sekolah, kabut asap terasa, hingga buah sawit pun berkurang ya Rabb. Maka pada pagi hari ini kami menengadahkan kedua tangan memohon pinta kepadamu ya Allah, turunkanlah hujan rahmatmu, amin. Kata jamaah Bapak Ibu, alhamdulillah selesai doa hujan pun tak turun. Kok tak turun Ustaz? Entahlah, saya khawatir jangan-jangan yang ikut sholat pun ikut pula membakar lahan. Tuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau syukuri nikmatku kata Allah, maka pasti akan aku tambah. Namun ingat, apabila engkau kufur, maka azabku amat sangat pedih. Tahan tak speakernya kira-kira nih? Tahan. Ini baru 25% suara nih yang keluar Bapak Ibu. Maklumlah orang Batak ceramah. Kadang-kadang pengen saya menghaluskan suara, tak mau. Menghaluskan bahasa, tak mau. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu dengar kata-kata saya yang agak tajam, agak keras, maklumi aja lah, memang orang Batak itu, gitu aja lah. Ini. Jadi maka oleh sebab itu ayah bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti tingkatkan rasa syukur kita agar kita mendapatkan kedamaian. Salawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada junjungan alam Nabiina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan yang telah bersusah payah merombak satu umat yang biadab menuju umat yang beradab, merombak satu umat yang tenggelam dalam kemusyrikan menuju umat yang bertauhid, merombak satu umat yang bodoh menuju umat yang berpendidikan, sampai alam nur keimanan yang dihiasi oleh iman, Islam, dan ihsan. Maka oleh sebab itu kita mesti harus memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena selawat merupakan identitas bagi umat yang kelak akan disapaatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, rame-rame kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana pada hari itu tak berguna lagi harta, anak, dan jabatan, illa biqalbin salim, terkecuali hati yang sejahtera. Maka hati itu ada 3 bagian. Yang pertama qalbul maut, yang kedua qalbul marid, dan yang ketiga qalbun salim. Qalbul maut, hati yang mati. Mendengarkan ceramah dia tak mau, mendengarkan nasihat dianggap dia musuh, mendengarkan yang baik dianggap dia kedustaan. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Telah kami coplos hati mereka, mata mereka, pendengaran mereka, hingga yang hak dianggap batil, yang baik dianggap buruk, yang haram dianggap halal oleh mereka. Bagi mereka azabun azim, azab yang amat sangat pedih.
Maka oleh sebab itu, hati adalah merupakan sentral bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita penyakit kurap, mati, selesai. Kalau kita penyakit pano, mati, selesai. Kalau kita tak ada tangan, mati, selesai. Maka penyakit yang ada dalam tubuh tak akan ada efeknya di akhirat nanti. Namun ketika hati yang berpenyakit, bukan hanya efek di dunia, termasuk di akhirat punya efek, dan mesti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, qalbul marid, hati yang sakit. Maka ini mesti diobati, memperbanyak baca Al-Quran, bergabung dengan orang-orang yang soleh, memperbanyak infak dan sedekah, dan yang lain-lain. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang sejahtera. Nampaknya dari wajah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini, semuanya memiliki hati yang baik. Amin ya rabbal alamin. Pergi ceramah ke Tembilahan, cakap, sombong-sombong bapak-bapak di Tembilahan. Pergi ceramah ke Tembilahan, di Tembilahan ceramah di Masjid Al-Hayati. Nampaknya wajah bapak ibu ini orang yang beriman, insya Allah akan selalu ada di dalam hati. 5 hari 5 malam mengapa ini Pak? Baik, sebelum kita lanjutkan tausiah tentang Isra wal Mi'raj, ini baru muqaddimah, udah hampir 20 menit. Apalagi Isra wal Mi'raj kita bahas nanti diambil daripada kitab Ad-Dardir, mulai daripada Rasulullah berada di Al-Hijr, didatangi 3 para malaikat, berangkat Rasulullah Madinah, kemudian ke Palestina, langsung ke Sidratul Muntaha, tamsilan-tamsilan. Kalau kita bahas nanti secara mendetail, insya Allah selesai jam 3 pagi. Karena saya perdana ke Masjid Al-Hayati, insya Allah tuntas lunas kita puaskan malam ini sampai jam 3 pagi. Jarum panjangnya, jarum pendek tak sanggup lagi doh Pak. Ini udah beberapa acara nih. Ikhwani wa ikhwati billah rahimakumullah. Namun saya boleh perkenalan sejenak Bapak Ibu. Mungkin sebagian kecil sudah kenal dengan saya, sebagian besar mungkin belum. Nama Suryadi Nasution. Jelas namanya Suryadi orang Jawa, Nasution marga Batak. Ditengok wajah-wajah Jawa, suara-suara Batak. Kira-kira Jawa atau Batak? Atau Belastelan? Saya tulen orang Batak Bapak Ibu. Ayah saya marganya Nasution, mama saya Boru Lubis, lubang bisul kata orang. Ini. Namun Bapak Ibu tak usah khawatir, ini Ustadz bahaya nih. Selesai ceramah makan babi dia kata dia. Astagfirullah. Kampak bukan sembarang kampak, tapi kampak buatan seluna. Batak bukan sembarang Batak, tapi sudah lama jina. Kampak bukan sembarang kampak, tapi kampak pembelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, tapi sudah nikah sama budak Melayu. Mungkin Bapak Ibu, saya alhamdulillah lulusan pesantren Mustofiyah Purba Baru yang terletak di Sumatera Utara, pesantren terbesar yang ada di Sumatera dan pesantren tertua yang ada di Sumatera. Didirikan tahun 1912, saya lulusan tahun 2006. Selesai itu melanjutkan ke perguruan tinggi di Fakultas Hukum Pidana. Maka gelar terakhir SH, susah hidup. Senang hidup bisa juga. Sarjana hukum juga bisa. Ustadz kok ngambil sarjana hukum? Saya dulu kuliah tak tahu orang tua saya Bapak Ibu. Saya tinggal di masjid mengajar mengaji, mencari duit semester untuk membeli minyak motor pergi ke kampus. Selesai saya kuliah 4 tahun, saya tunjukkan ijazah sama ayah saya. Ayah, iya nak, anakmu sudah sarjana.
Coba tengok ijazahnya, ditengok almarhum ayah saya, sarjana hukum. Sarjana hukum apa nih? Pidana ayah. Larinya kemana? Pengacara ayah. Apa kata ayah saya? Aku haramkan kau jadi pengacara. Maka tak jadi pengacara pak, jadi ustadz lah. Kalau jadi pengacara kan payah tuh. Misalnya saya ditelepon Bang Udin. Assalamualaikum Pak Nasution. Waalaikumsalam. Ada masalah di Tembilahan tentang pencurian dan dia sudah dibawa ke kantor polisi, tolong selesaikan perkaranya. Benar tak benar, mesti harus menang. Jawaban saya cuma satu, wani piro, berapa bisa bayar. Tapi kalau ustadz tak boleh macam itu. Datang panitia memperingati Isra wal Mi'raj dari Masjid Al Hayati. Assalamualaikum Pak Suryadi Nasution. Waalaikumsalam. Bisa ceramah ke Tembilahan ke Masjid Al Hayati? Tak bisa. Kenapa? Terkecuali kalian bayar 5 juta baru saya bisa. Maka haramlah dan berdosalah seorang ustadz yang menetapkan bayaran ketika dia berdakwah. Tapi lebih berdosa panitia kalau tak pengertian. Tidak, itu tak usah dimasukkan ke dalam hati itu, enggak, sama sekali tidak. Demi Allah saya berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demi Allah saya tak pernah mengharapkan amplop itu. Kalau isinya yo, siapa tak mau duit? Iya dah pak. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya sudah dikaruniai 3 orang anak. Kemudian perkenalan selesai. Terlalu banyak perkenalan, akhirnya tak terbahas Isra wal Mi'raj. Ayah-ayahandaku, ibunda-ibundaku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, saya ceramah ada 3 syarat. Kalau Bapak Ibu mampu menjalankan yang 3 syarat, maka kita lanjut ceramah. Kalau tak mampu, kita tutup ceramah. Mampu tak kira-kira Pak? Pak, Bapak, harus macam suara bencong baru dijawab. Ibu-ibu sanggup? Sanggup. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu tak boleh batuk. Kecuali batuknya batuk penyakit. Kalau macam keyboard pun lantaklah. Kenapa Ustadz macam itu? Saya kadang-kadang teringat di masjid hari Jumat, naik khotib ke atas mimbar. Semangat khotib. Saudara-saudara, Jumat merupakan Sayyidul Ayyam. Lewat 15 menit bapak-bapak mulai batuk. Maksud dia apa? Lama betul lah khutbah kau itu, dia. 2, tak boleh nengok jam kecuali saya. 3, tak boleh balik sebelum selesai ceramah. Siapa yang balik sebelum selesai ceramah? Setan. Tuh, siap. Macam inilah kalau orang Batak ceramah. Buka kulit nampak isi. BTL Batak tembak langsung. Lanjut. Baik. Ikhwani wa ikhwati billah, rahimakumullah. Isra wal Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melampaui 3 alam hanya 1/4 malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut dengan alam nasut, alam indrawi. Kenapa dikatakan dia alam indrawi? Karena masih diketahui berapa jaraknya antara kota Mekah sampai ke Palestina, kurang lebihnya 1.500 km. Dari Palestina sampai langit ke-7 itu disebut dengan alam al-malakut, alamnya para malaikat. Dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha dan Mustawa itu disebut dengan alam Rabbani, alam ketuhanan. 3 alam yang dilampaui Nabi Muhammad
hanya cuma seperempat malam, dikonsumsi oleh akal tak bisa, diputar oleh logika tak mampu, dipikirkan tak selesai. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj bukan pekerjaan akal, pikiran dan logika, namun pekerjaan Isra wal Mi'raj merupakan pekerjaan iman. Jadi kalau iman yang bicara, Allah mau pasti akan terjadi. Maka apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah cukup mengatakan kalimat kun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Ustaz, kira-kira kalau dianalogikan bisa enggak kira-kira peristiwa Isra wal Mi'raj biar dia jadi ilmiah? Bisa. Contoh, Pak, Bapak, oh, saya pikir tak ada orang ini. Jadi bapak-bapak tahu tidak semut ada di rumah? Besok perintahkan semut. Mut, iya Pak, kau pergi ke Rengat mesti tembus 3 jam. Berangkat semut ini. Tembus tak kira-kira semut dari Tembilahan ke Rengat cuman jangka 3 jam? Tak tembus. Yang ada mati dia di tengah jalan, Bapak Ibu. Tapi coba, maka kita buka tafsir. Subhanalladzi asra bi'abadi. Mantap juga suara saya, Pak. Alhamdulillah, 3 kali saya ditantang di provinsi di Sumatera Utara tilawatil Quran. Alhamdulillah 3 kalinya kalah, tak pernah menang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad, berjalan dan memperjalankan beda. Kalau berjalan sendirian, kalau memperjalankan ada yang bawa. Sama dengan semut tadi. Coba Bapak suruh semut dari Tembilahan ke Rengat hanya makan waktu 3 jam, maka mustahil seekor semut tembus 3 jam dari Tembilahan ke Rengat. Coba Bapak Ibu perjalankan. Mut, ya Pak, ada dia. Ke Rengat yuk, yuk. Bapak ambil semut itu, masukkan ke dalam tas, baru bawa kunci, start mobil, masukkan dalam mobil, bawalah semut itu. Sampai ndak semut itu 3 jam ke Rengat Bapak Ibu? Sampai. Kenapa? Karena semut itu diperjalankan. Dan kenapa Rasulullah mampu menembus 3 alam? Karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ini bisa membantah mereka yang selalu menganggap Isra Mi'raj itu tahayul secara logik. Ikhwani wa ikhwati billah rahimakumullah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berada di Al-Hijr, maka datang 3 para malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil mendatangi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya wahai para malaikat, Allah nitip salam nyampai. Ada apa wahai para malaikat? Allah suruh kami membawamu Isra wal Mi'raj. Siap, kata Rasulullah. Namun sebelum itu engkau Muhammad mesti harus dicuci dadamu terlebih dahulu. Siap. Dibolahlah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Operasi ala malaikat Jibril. Sebelum ada dokter, malaikat sudah pandai operasi Bapak Ibu. Itu luar biasa ya. Dibelah dadanya, dicuci dengan air zam-zam. Setelah dicuci dengan air zam-zam, sebelum dijahit kembali, maka disitempellah dada Nabi Muhammad dengan stempel khatamun nubuwah. Apa itu stempel khatamun nubuwah? Allah wahda la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Disitempel dada Nabi Muhammad, dijahit kembali, baru datang Buraq. Berangkatlah mereka menuju Palestina.
sampai ke Masjidil Aqsa, dihidangkan kepada Rasulullah 2 minuman. 1 minuman air susu, 2 minuman khamar, sebagian pendapat 3, yang ketiganya madu. Namun pendapat yang paling jumhur 2, susu dan khamar. Maka apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isrif. Wahai Muhammad, minumlah olehmu. Diambil Nabi Muhammad air susu, bismillahirrahmanirrahim, diminum oleh Rasulullah. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, antum salamah wa ummatukum salamah. Wahai Muhammad, engkau selamat dan umatmu pun selamat. Emang kenapa ya Jibril? Andaikan engkau memilih itu khamar, maka umatmu akan menjadi umat teler selama-lamanya. Sedangkan Nabi Muhammad memilih air susu, masih banyak yang teler. Minum segelas mabok 1 bulan. Tuh. Kok tegang betul nih? Padahal Bapak Ibu, hukum dalam meminum khamar itu, siapa yang meminum minuman keras 1 tetes saja, maka tak diterima amal ibadahnya 41 hari 41 malam. Kalau 1 botol berapa tetes tuh? Mampus lagi. Halo? Halo? Lanjut lagi nih. Ikhwani wa ikhwati billah rahimakumullah. Apalagi kita lihat sekarang ini bagaimana kondisi anak generasi kita. Narkoba merajalela, narkotika banyak, ganja berserakan. Tak ada duit membeli narkoba, beli ganja. Tak ada ganja, cap kambing. Tak ada cap kambing, cap kapak pun ditelan sama dia. Itu ngerinya hari ini. Minuman-minuman keras hukumnya haram. Satu-satunya minuman keras yang halal cuma 1, es batu. Sisanya tidak boleh. Kalau es batu itu halal tuh, apalagi bentar lagi bulan Ramadan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslamu rijsum minas syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi merupakan perbuatan setan kata Allah, maka janganlah ikuti langkah-langkah setan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara mengatasi ini Bapak? Bagaimana cara mengatasi ini Bu? Dekatkan anak-anak kita kepada Al-Qur'an. Maka Al-Quran mesti dimasyarakatkan, masyarakat mesti harus di-Al-Qurankan. Hingga Al-Quran mengantarkan anak-anak kita menjadi anak soleh dan anak soleha, hafiz dan hafizah, qari dan qari'ah. Coba kita baca, kita dengarkan tadi macam mana seorang ustadz membaca Al-Quran. Masuk ke hati, ke bulu hati itu betul kena. Terasa banyak dosa itu perasaan. Begitulah kalau memang membaca Al-Quran dari hati. Jadi ayah bundaku yang dimuliakan Allah, emang macam mana Ustaz? Apa bedanya anak soleh dan anak yang tak soleh? Kalau dia anak soleh, Bapak Ibuku sekalian, kelak kita akan disyafaatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia anak yang tak soleh, dia malah menjadi beban bagi kita ketika terjadinya yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok setelah datangnya hari kiamat, kita hanya sibuk memikirkan diri sendiri. Yang anak sudah dianggap anak, yang ayah tak dianggap ayah, yang cucu yang dicintai tak dianggap, kakek yang selalu memegang kita tak dianggap, paman tak dianggap. Semua sibuk dengan diri sendiri, siapa lo, siapa gua. Tapi beda dengan anak soleh. Anak soleh tak akan mau masuk dalam surga kalau tidak ada ayahanda dan ibundanya. Terjadi yaumul hisab, masuklah apa kata Allah kepada anak soleh, ya waladus soleh tapaddukhulu fil jannah. Wahai anak soleh, masuklah engkau ke dalam surga. Anak soleh sudah berada di depan pintu surga Bapak Ibu. Padahal
berada di depan pintu surga selama 70 tahun, perasaan baru sekejap mata. Andaikan dikumpulkan semua keindahan, kemegahan, kenikmatan istana yang ada di muka bumi ini jadi satu, ketika dibandingkan ke dalam surga, itu baru jadi tong sampah. Bayangkan indahnya surga. Siapa yang tak ingin mau masuk dalam surga? Pasti kita semua ingin surga. Mudah-mudahan Allah buka jalan bagi kita menuju surga. Amin. Namun apa kata anak soleh? Ya anak soleh, masuklah engkau ke dalam surga. Apa jawaban anak soleh? Aina abi wa ummi ya Rabbi. Di mana ayah dan ibuku wahai Tuhanku? Allah diam. Allah suruh yang kedua kalinya. Ya waladus soleh, wahai anak soleh, tafaddukhulu fil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Maka apa jawaban anak soleh? Aina abi wa ummi ya ilahi. Di mana ayah dan ibuku wahai Tuhanku? Allah tak menjawab. Yang ketiga kalinya, Allah suruh lagi anak soleh masuk ke dalam surga. Wahai anak soleh, masuklah engkau ke dalam surga. Apa jawaban anak soleh? Aina abi wa ummi ya Allah. Di mana ayah dan ibuku duhai engkau ya Allah? Allah pun diam. Kenapa Allah diam? Karena orang tuanya sedang berada di dalam neraka. Maka apa kata anak soleh? Duhai engkau ya Allah, hamba tidak akan mau masuk dalam surga kalau tidak ada ayahandaku di kananku. Hamba tidak akan mau masuk dalam surga kalau tidak ada ibundaku di kiriku. Tidaklah indah ya Allah surga itu tanpa kehadiran kedua orang tuaku. Tidaklah nikmat ya Allah surga itu tanpa kehadiran kedua orang tuaku. Tidaklah lezat ya Allah surga itu tanpa kehadiran kedua orang tuaku. Dulu ya Allah, ketika kami hidup di dunia, ketika aku dilahirkan ke dunia, ayahku memperkenalkanku kepadamu ya Rabb. Diazankan di sebelah kananku dan dia iqamahkan di sebelah kiriku. Dia bekerja pada pagi hari, balik pada malam hari. Kadang mereka tak balik ya Allah, mereka tetap bekerja di atas laut ya Rabb. Mereka bekerja di dalam hutan ya Rabb, karena mereka jauh lebih takut kami tak makan besok pagi dibandingkan nyawanya akan melayang. Kami lihat ibunda kami ya Rabb, 9 bulan 10 hari mereka berada dalam kandungan ya Rabb, bercucurkan darah yang begitu banyak ketika melahirkan kami ya Rabb. Sungguh kadang-kadang masih kami balas air susu mereka dengan air tuba. Maka hari ini hari kiamat ya Rabb, kami tak akan mau masuk dalam surga kalau tak ada ayah dan ibunda kami. Andaikan hari ini ayahku berada dalam neraka, ibundaku berada dalam neraka, maka saya sebagai anak soleh tak akan rela masuk dalam surga. Hamba lebih ikhlas masuk dalam neraka agar hamba tetap bersama dengan orang tua hamba. Bayangkan anak soleh. Maka dengan sifat Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, maka apa kata Allah? Wahai malaikat Zabaniyah, angkat orang tuanya dari neraka, suruh mandi di air Al-Kautsar. Mandi di air Al-Kautsar. Setelah itu datang ayahnya berada di kanannya, ditengoknya ibunya ada di kirinya. Macam mana ayah? Macam mana mak? Masuk dalam surga kita lagi? Ayo, kata kedua orang tuanya. Maka mereka membaca pembuka pintu surga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dilangkahkan kaki kanannya, berhenti tak mau bergerak. Belum lagi ya Allah, apalagi anak soleh. Dulu guru mengajiku di Al-Hayati tak nampak saya ya Allah. Mana dia ya Allah? Ada di sana, kata Allah. Pak tua saya di mana? Mak tua saya di mana? Pak cik saya di mana? Mak cik saya di mana? Inilah anak soleh, bisa mensyafaatkan kedua orang tuanya masuk dalam surga plus 60 anggota keluarga yang dikehendaki oleh anak yang soleh. Itu dia. Hampir jam 10.
Lanjut Bapak. Bu, lanjut. Lanjut. Ikhwani wa ikhwati billah rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berada di Masjidil Aqsa, ternyata ayah bunda, di Masjidil Aqsa itu adalah tempat bersejarah umat Islam, tempat pijaan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha, menjemput sholat yang 5 waktu. Namun bagaimana kondisi Palestina hari ini? Saudara-saudara kita dibantai oleh Zionis Israel laknatullah. Anak-anak dibunuh, ibu-ibu diperkosa baru dibunuh, bapak-bapak dihantam sampai mati. Bayangkan Bapak Ibu kekejaman Zionis Israel laknatullah. Kalau mereka jumpa dengan ibu-ibu yang hamil, maka tentara-tentara Israel itu akan bertebak-tebakan. Menurutmu yang ada dalam perut ibu ini laki-laki atau perempuan? Menurutku laki-laki. Kalau menurutmu? Kalau menurutku perempuan. Kalau gitu kita cek, katanya. Diambil dia pisau sangkur, ditancapkan ke dalam perut ibu yang hamil, rap, tarik ke bawah, sikat lagi kanan dan kiri, baru diambil janin dari dalam. Hanya cuman memastikan janin itu laki-laki atau perempuan. Anak-anak ikut berjuang, berkesimbah darah di tanah Palestina. Pertanyaannya, apa peduli bapak, apa peduli ibu? Pernahkah Bapak Ibu menengadahkan kedua tangan memohon pinta kepada Allah? Allahumma ansur ikhwanana al-islam wal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Atau kita pura-pura tak tahu? Saat langit berwarna merah saga, sengkerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan takbir. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Keteguhan saudara-saudara kita di Palestina. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimbah di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, jihad dalam cintanya. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syariatlah cintanya. Harta, darah, keluarga, nyawa mereka korbankan untuk mempertahankan tanah wakaf Palestina. Itu pun sulit mereka sholat ke Masjidil Aqsa. Kita tak ada tantangan, tak ada rintangan, ruangan ber-AC, masjid mewah, musola dijadikan jadi masjid. Itu pun masih banyak kita yang tidak sholat ke dalam masjid. Padahal Rasulullah langsung jemput sholat itu Bapak Ibu. Sampai Rasulullah ke Sidratul Muntaha, maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atasmu dan keberkahan bagimu wahai Rasulku Muhammad. Nabi Muhammad menundukkan kepala, meneteskan air mata, membasahi pipi, dan Allah bertanya, Muhammad, ya Allah, kenapa masih menangis? Aku kan sudah mendoakanmu wahai Muhammad. Iya ya Rabb. Kenapa cuma saya ya Allah yang didoakan, sementara umatku tak didoakan? Itu gampang kata Allah. Maka apa kata Allah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan bagi mereka orang-orang yang beramal soleh hingga bahagia Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Langsung disambut oleh Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka lahir dua kalimat syahadat, persaksian antara Allah dan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga setelah itu, wahai Muhammad, kata Allah,
aku perintahkan engkau melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Pendek cerita, naik turun Rasulullah hingga sampai 9 kali, maka terakhir 5 kali sehari semalam. Jadi perintah Allah Bapak Ibu kepada kita ini melaksanakan sholat wajib 5 kali sehari semalam, bukan 1 kali 5 hari 5 malam. Usolli fardhon maghribi salasa rakaatin mustaqbila qiblatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Macam di Masjid Nabawi, Pak. Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati saya pernah menjadi imam di Masjid Nabawi selama 1 tahun 4 bulan. Masjid Nabawi Pekanbaru. Kalau Madinah tak pakai macam awak ni, Pak. 5 kali sehari semalam. Tapi kalau yang 5 kali dalam 1 minggu, itu berat tuh. Usolli fardhon maghribi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, fardhon lillahi ta'ala. Selesai. Apalagi kita berjamaah Bapak Ibu, ada nilai yang luar biasa di sana. Mana nilainya? Takbiratul ula. Mana takbiratul ula? Ketika seorang imam takbir Allahu akbar, kita pun datang Allahu akbar. Itu takbiratul ula. Seberapa banyak pahalanya? Maka ada sejarah di masa Nabi Muhammad, seorang sahabat khalifah yang ketiga yang bernama Utsman ibnu Affan, seorang pembisnismen yang luar biasa. Sampai sekarang pun masih mengalir lagi duit ke rekening Utsman bin Affan, padahal rekening itu ada sekitar 1400 tahun yang telah silam. Andaikan duit yang ada di rekening dia dibeli sebuah kota tembilahan ini bisa, bayangkan kekayaan dia Bapak Ibu. Namun pernah dia terlambat masbuk 1 rakaat ketika sholat asar karena menghitung uang masuk. Sampai dia di masjid, orang sudah jalan 1 rakaat, dia pun takbir. Setelah selesai sholat didatangi dia Rasulullah, ya Rasulullah, ya wahai sahabatku, saya tadi masbuk 1 rakaat melaksanakan sholat. Bisakah aku mengganti pahala takbiratul ula? Tak bisa, kata Rasulullah. Bagaimana kalau 1/4 hartaku aku impakkan kepada orang-orang yang membutuhkan agar tergantikan pahala takbiratul ula? Tak bisa, kata Rasulullah. Separuh hartaku ya Rasulullah. Tak bisa, semua hartaku ya Rasulullah akan aku berikan kepada orang-orang membutuhkan untuk mengganti pahala takbiratul ula. Tak bisa, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Hartamu hanya 1/4 belahan kota Madinah, sementara pahala takbiratul ula meliputi langit dan bumi. Dari mana engkau akan membayarnya? Itu luar biasanya ketika kita sholat berjamaah Bapak Ibuku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 10 sudah berlalu. Lanjut. Kalau lanjut, mudah-mudahan bapak-bapak bahagia. Namun saya teraniaya. Ikhwani wa ikhwati billah rahimakumullah. Jadi intisarinya, sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, sholatlah. Karena dengan sholat akan besar harapan kita ada ampunan dari Allah. Karena disitulah kita berkomunikasi dengan Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah akan menjawab, hamdi, engkau memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa kata Allah? Hamdi ya abadi, engkau memujiku wahai hambaku, kata Allah. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan.
hamdi ya abadi ya habibi. Engkau memujiku lagi wahai hambaku, wahai kekasihku. Kata Allah, Allah akan menjawab semua Fatihah yang kita baca ketika kita sholat, maka sholat itu indah karena di sanalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi besok di hari kiamat, belum lagi besok kita di alam barzah yang akan menjawab pertanyaan mungkar wa nangkir. Itulah sholat kita. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab oleh sholat, ashadu an la ilaha illallah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma kiblatuka, di mana kiblatmu? Jari telunjuk akan menjawab, kiblatku adalah Ka'bah. Kenapa jari telunjuk ikut menjawab? Ketika kita tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, jari telunjuk mengarah ke arah Ka'bah, maka jari telunjuk akan menjawab, Ka'bah adalah kiblat. Ustaz, kalau jari-jarinya waktu di dunia tak ada, macam mana besok datang sendiri dia? Ma ikhwanuka, siapa saudara-saudarimu? Wa ala ibadillahi salihin, mereka orang-orang soleh dan orang-orang soleha. Ma kitabuka, apa kitabmu? Yang kita baca dalam solat Al-Quran. Selesailah perkara masalah alam barzah kalau memang benar-benar kita menjalankan ibadah solat sesuai dengan tuntunan syariat, dan kemudian kita anggap solat itu jangan sebagai kewajiban, namun anggaplah dia sebagai kebutuhan. Kalau hanya kewajiban bisa tinggal, tapi kalau kebutuhan insya Allah tak mau tinggal. Lanjut. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Wallahu alam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.